semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat readingan hari ini, temanya di belakang aja ya. Kamu tarik energi seseorang yang saat ini terkoneksi dengan kamu seperti apa? Seperti apa saat ini seseorang yang terkoneksi dengan kamu? Aduh, udah keambil semua. Tadinya mau ngambil yang tengah. Aduh, kayaknya semesta udah ngarahin. Aduh. Ya turun. Let's go. Kita ulas. Secara energi ya, aku lihat sebetulnya seseorang ini sekarang ini lagi perasaannya lagi biasa aja gitu ya. Ini ya, energi dia ya. Kalau dia mungkin teman-teman ngerasa dia lagi sedih atau dia bakalan sedih gitu ya, enggak. Dia kayak mencoba untuk berusaha gembira ya, menarik energi positif supaya dia itu bisa bangkit, bisa menghindari hal-hal yang mungkin akan merusak mentalnya ya. Seseorang yang terkoneksi saat ini dengan kamu ya sedang mencoba untuk mengobati perasaannya, mungkin banyak duka di dalam kehidupannya, banyak mendapatkan hal yang kurang baik dalam pencapaian hidupnya ya. Tapi dibawa rileks supaya dia nggak stres gitu ya, nggak terkena penyakit mental. Ada Six of Wands teman-teman ya. Meskipun mungkin dipandang mata ya, di pandangan kita nih, orang-orang yang mungkin melihat dia nih, visualnya orang ini kayak tegar ya, seger wajahnya, kayak seneng. Tapi sebenarnya di belakang itu semua dia butuh support ya, dia butuh perhatian. Tapi nggak ada gitu yang melihat dia, yang tidak ada yang melihat perjuangannya, bagaimana diri dia. Kayak nggak ada yang tertarik gitu loh ya sama diri dia. Misalkan kayak gini, orang ini tuh udah baik ya, berbuat baik kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, mungkin juga kepada kamu. Tapi dia itu menganggap, mana kok nggak ada balasannya sih gitu. Ya, secara energi itu yang dia rasakan. Dipandang mata dia sehat, bagus, seger, baik lah gitu ya. Tapi sebetulnya dia butuh support, butuh semangat, butuh cinta. Tetapi kalau itu dipikirin terus mungkin dia juga, ya aku bilang tadi, kena sakit mental ya. Secara energi teman-teman, dia ingin kenyamanan dalam kehidupan. Dia menginginkan sebuah pencapaian yang mungkin selama ini belum dia dapatkan. Dia ingin hidup nyaman, ya, ingin dilayanin, bak raja, tidak kekurangan satu apapun. Ini yang diinginkan saat ini secara energi. Dia menginginkan atau dia ingin diperlakukan seperti itu. Usianya mungkin sudah tidak muda lagi, membuat dia tuh harusnya sekarang ini udah enak, seharusnya sekarang ini aku udah punya ini, udah punya itu, gitu. Tapi ini dia belum ngedapetin. Yang orang lihat, dia baik-baik aja, fine-fine aja, dan kebanyakan orang pun melihatnya mungkin salah. Dia orang yang eh, berpenghasilan baik ya, berpendidikan baik, terus kehidupan yang bagus.
orang nggak tahu sebetulnya dia punya kegelisahan terhadap pencapaian yang pingin dia raih, tapi dia belum dapet. Nah, ini bagusnya poinnya memang dia dipandang orang tuh bagus terus, teman-teman. Ya, orang yang terkoneksi dengan kamu ini memang pinginnya dipandang bagus dan iya, dia mendapatkan hal tersebut. Dia dihormati, dia dihargai, tetapi dia tidak mendapatkan perhatian. Di sini kurang, perhatiannya kurang. Bukan hal ini. Orang-orang itu mungkin cuman kamuflase aja, dia ngerasain kok gitu ya. Dia ngerasain di sini. Orang-orang tuh kamuflase aja kok. Sebetulnya tidak ada secara nyata. Nyata-nyatanya gitu, mungkin dalam keadaan susah nggak ada yang mau mendekati dia gitu. Maka dari itu dia membangun brandingnya dengan baik gitu ya, supaya apa, menutupi kekurangan yang dia punyai, supaya orang-orang nilai dia itu nggak kekurangan ya, tidak ada kejelekan lah dalam hidupnya. Sebenarnya batinnya banyak menangis, pengharapan, doa yang masih belum terkabul, yang belum terlaksana, belum terwujud, banyak bersedih. Banyak pengharapan dia yang belum sampai ke tangannya, ke hidupnya. Sesuatu yang ingin dia capai, sesuatu yang ingin dia nikmati, belum dia bisa dapatkan. Puncaknya di tahun ini 2024 ya, seseorang yang sedang terkoneksi dengan kamu. Ini benar-benar sangat kritis pada pencapaiannya atau keuangannya. Jadi banyak berpikir dia nih, kok banyak gagal nih. Ya, pencapaiannya belum nyampe, kok masih di sini-sini aja. Orang udah ke sana, ke sini. Ini dia terlalu ke distract ya sama lingkungan. Banyak ketemu teman lama, teman sekolahnya, mungkin juga anak didiknya atau siapa. Kan The Hierophant di sini orang yang sudah memiliki usia cukup matang dan dia punya ilmu atau pengetahuan yang luas karena pengalaman. Boleh jadi orang ini tuh usianya mungkin sudah 40 ya, tapi dia belum mencapai kemakmuran gitu. Jadi dia cuma bisa lihat orang lain. Ini yang membuat dia tuh banyak sedih ya. Banyak kayak berangan-angan, doanya kok nggak ada yang belum terkabul ya, belum dia dapat. Dan energinya memang teman-teman dia sedang memprioritaskan hidupnya ini untuk kestabilan finansial. Itu yang aku lihat ya di sini. Dan memang sedang berada dalam apa ya, seperti dia butuh jalan keluar ya. Namun di sini mungkin ada terkendala finansial, jalan keluarnya tidak dia bisa temukan. Mungkin ada kaitannya dengan uang gitu ya, yang membebaskan dia dari kebingungan, atau memang harapan-harapannya dia ini nih teman-teman ya, kegelisahannya dia ini mungkin juga dikarenakan dia tidak memiliki banyak uang ya, sehingga membuat hatinya, pikirannya ruwet. Jadi kekuatannya dia, keseimbangannya dia kalau dia punya uang stabil, pasti hidup atau diri dia secara energi kayak ngerasa bahagia. Di sini dia sedang memikirkan atau memprioritaskan finansialnya secara energi. Kita lihat lagi. Ada Three of Cups, sedang menunggu tawaran pekerjaan nih ya. Mungkin dia tadinya sering sendiri, menyendiri, dia mulai mencoba untuk apa ya, bertemu banyak teman lama ya, atau mungkin ini teman-teman barunya ya. Mencoba untuk mencari peruntungan. Siapa tahu ada tawaran pekerjaan yang bisa membuat hatinya yang gelisah ya, yang kacau ini, yang pokoknya nggak tenang hati karena ya nggak punya uang. Misal teman-teman, tapi memang seperti itu ya. Yang bisa menenangkannya itu adalah sebuah tawaran yang bagus. Aku rasa dia mulai mendekati hal tersebut ya. Tapi memang sayang banget nih. Orang ini memang terlalu tujuannya ini ya. Terlalu terburu-buru gitu. Terlalu terburu-buru dan banyak lamunan atau hayalan ingin memiliki kestabilan, terus pengen punya ini, pengen punya itu, tapi pengennya buru-buru gitu. Karena mungkin usianya yang sudah tidak lagi muda ya, membuat dia ini kayak seneng banget
menghayal, tapi menghayalnya itu bisa membuat dia tenang loh, beneran. Orang ini tuh ruwet bener, pikirannya memang ruwet banget soal, pencapaian, tapi kalau ketemu sama temannya itu dia hebatnya nggak ketahuan kalau dia lagi dalam keadaan, serba kekurangan, ya. Dan dia punya, fantasi, kok fantasi ya, punya hayalan tuh kayak sudah seakan-akan sudah memiliki gitu. Orangnya hebat sebetulnya ini, cukup kuat ya dan nggak gampang ngedrop gitu kalau dilanda banyak masalah. Pintar banget dia ngerespon hal yang negatif dengan hal yang positif. Jadi mungkin kamu juga agak keberatan ya kalau kehilangan dia. Dia sosok yang kuat ya, sosok yang, betul-betul bisa, mendapatkan jalan gitu untuk, kestabilan mentalnya ya. Tapi boleh diakui secara mental orang ini kuat, secara mental orang ini hebat ya, bisa bertahan dari segala luka dan kesulitan, apalagi finansial ini nomor satu ya, kalau udah nggak ada uang pusing pasti hidup semua orang dan ini yang dia rasakan. Yang aku lihat di sini mungkin karena dia jiwa spiritualnya di sini cukup, tinggi ya, sehingga dia selalu apa ya, meresponnya dengan hal-hal yang baik gitu ya, membuat mentalnya itu terolah gitu ya. Aku rasa juga di sini dia seperti punya, planning ya dalam waktu dekat ini, dia akan pergi ke sebuah tempat atau mungkin ada beberapa yang akan jadi planning hidupnya nih sekarang-sekarang karena mungkin juga dia harus, menguji gitu ya, menguji segimana kuatnya dia, beraninya dia, seperti apa di luar sana. Dia mau keluar dari zona nyaman teman-teman, ya. Ingin mendapatkan apa yang ingin dia capai. Ada King of Swords. Selama ini mungkin dia banyak ngomong aja, ya, banyak berlindung pada orang yang memiliki kekuasaan atau mungkin juga banyak membantu dia gitu ya. Saat ini dia nggak mau seperti itu lagi, dia ingin keluar dari zona nyaman di sini, ya. Dia pingin idenya itu bisa dikembangkan. Tekadnya ini udah bulat nih, dia mau mau berjuang, mau fight ya. Karena dia nggak bisa selamanya duduk, selamanya berpikir yang baik. Tapi kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil. Ini yang dia mulai olah ya dalam rasanya. Dia harus keluar, dia harus berjuang, dia harus mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan di usianya ini yang sekarang. Gitu. Seven of Wands ya teman-teman. Dia berupaya nih ya. Mungkin tawaran ini sudah dia dapatkan ya. Mungkin seseorang banyak partner gitu ya. Dia punya banyak berjumpa dengan kawan lama atau baru memberikan peluang untuk diri dia mulai ada sedikit capek sekarang mungkin juga ada tawaran, mungkin ada juga orderan barang. Ini bisa jadi orang ini seorang pengusaha ya, atau pedagang, atau juga dia nyari pekerjaan terus dia dapat nih, tapi nggak seperti apa yang dia arepin gitu ya. Dia dapetin kerjaannya gitu, tapi dia ambil gitu ya, sesuai itu. Dia berupaya terus di sini untuk mempertahankan ininya apa, semangatnya dia berpikir positif dan berjuang. Ya, oke, secara energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini sedang berada di fase peningkatan kualitas hidup dia atau dia ingin mencapai sesuatu ini dia lagi fokus banget untuk ngedapetin ya setidaknya walaupun enggak semua, tapi dia punya apa ya, punya usaha yang bisa membawa diri dia itu, eee, di masa depan tuh nggak menyusahkan orang gitu ya. Seven of Wands, perjuangannya ini, bisa membuat dirinya itu diperdulikan gitu. Artinya apa? Penghasilannya ini, bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Usahanya ini bisa memenuhi kebutuhan dia, memapankan dia gitu, ya. Jadi apapun itu yang ditawarkan dari orang yang mungkin sudah, dekat dengan dia, itu dia ambil gitu ya. Dia ambil meskipun itu tidak sesuai, tapi dia mencoba untuk fokus di sana. Jadi orang yang saat ini terkoneksi dengan kamu, fokus untuk membenahi kehidupannya,
ya, usianya udah mapan tapi dia belum dapat apa yang dia inginkan. Kita lihat ya, adakah dia mengingatmu saat ini, seseorang yang terkoneksi dengan kamu? Ada clothes, clothes, clothes. Ada key, key. House, perasaan dia ya ke kamu ya. Oke. Ini ada bagusnya nih. Keinget kamu terus dia. Wow, ya kan? Oke, barangkali ya secara energi nih dia lagi berusaha buat menampilkan sesuatu yang baik ya. Seenggaknya dia bisa ngasih lihat, ini loh pencapaian gua nih, gue juga kerja keras. Orang yang kamu cintai ini pun juga kerja keras. Dia nggak mau mengemis ya, nggak mau mengemis dari kamu. Walaupun kamu banyak bisa memberikan apa yang dia inginkan, bisa membuka usaha apa yang dia mau. Tetapi dia tidak mau di sini, lebih baik dia mencarinya sendiri. Meskipun itu tidak sesuai gitu apa yang dia dapatkan dari gajinya, tapi setidaknya dia sudah berupaya untuk membuat diri dia naik ke level selanjutnya. Secara perasaannya ke kamu bagaimana? Memang di sini selalu ada konflik ya, ribut aja, nggak pernah nyambung. Ya, dia kepinginnya diperhatiin gitu ya. Diam-diam dia selalu pinginnya diperhatiin terus gitu. Pinginnya kayak dimanjakan terus, didengar terus ucapannya ya. Mau salah, mau panas isi obrolannya, kamu harus dengerin apa yang dia omongin gitu. Dia seneng, dia suka kalau kamu nurut sama dia ya. Di sini mungkin sering berkonflik, ada hal mungkin yang membuat kamu di sini kurang percaya dengan dia. Kalau aku lihat di cloud di sini adalah adanya ketidakpercayaan pada salah satu pasangan ya. Tetapi dia di sini juga ngerasa kelabu ya, ngerasa tidak berwarna hidupnya, perasaannya, cintanya. Dia merasa ada yang kurang dari perhatian kamu. Dia merasa saat ini kamu sudah mulai berubah, tidak lagi ceria, tidak lagi membuat apa dirinya ini bahagia. Kamu sudah tidak antusias lagi kepada diri dia. Di sini dia banyak berpikir tentang, oh ya mungkin kekuranganku banyak, oh ya mungkin semua yang saat ini sedang dihadapi dia membuat kamu mungkin menjaga jarak dari dia, takut terkena hal-hal yang mungkin akan memusingkan kamu ya, akan melibatkan kamu mungkin jadi susah. Di sini dia berpikirnya negatif, perasaannya dia ya. Dan dia di sini ngerasa panas hati gitu ya, gelisah karena sebetulnya dia berharap sekali kamu bisa memperhatikan dia, kamu bisa melihat, memandangi dia, apa sih yang saat ini dia butuhin. Oke, kalau kamu jangan memanjakan soal materi gitu, tapi ucapanmu, pesanmu gitu ya, untuk dia itu begitu berharga, membuat dia tuh bisa bersemangat. Kalau saat ini kamu tidak mempercayai dengan apa yang ada pada diri dia ya, tapi setidaknya kamu bisa percaya dengan perasaannya saat ini ya. Dan hingga detik ini dia mungkin juga terlihat mungkin, apa ya, kayak gelisah, hatinya itu kayak ngerasa, tidak cocok ya berdampingan dengan kamu gitu. Tapi dia juga di sini tidak bisa ya, tidak bisa kamu menolak begitu saja keinginannya dia atau, perasaannya dia. Di sini sering ada ribut, tapi sering ributnya itu mungkin disebabkan, karena sifatnya dia yang keras ya, yang mungkin juga dia dingin, ya pinginnya diperhatiin terus gitu, dan di sini mungkin ada kelelahan di kamu. Ini kalau dilihat dari angkanya ya, 6 ya, sifat dia mungkin juga terlalu melulu ke duit gitu yang bikin kamu mungkin jadi kesel setiap kali mungkin ngobrol, bicara, dia selalu, bicarain soal nasib, peruntungan, duit, usaha, bukan tentang cinta ya. Ini yang bikin kamu mungkin jadi huru-hara, jadi sering marah, jadi sering ngambek. Ngambeknya nggak diperlihatkan tapi dipendam gitu, nanti lama-lama meletus ini ya di sini. Dan dia di situ juga lagi sabar, menahan untuk tidak marah ke kamu, dalam perasaannya dia pingin ngomong
gitu ya. Ini mau dibawa kemana hubungannya gitu. Dia khawatir kamu di sini berubah perasaannya terhadap dia. Oke. Di sini juga ada kunci ya, dimana mungkin kamu sudah membebaskan dia dan dia juga membebaskan kamu. Artinya dia sudah tidak sering lagi mengontrol kamu atau sering komplain A, B, C, D. Jadi membiarkan kamu mau melakukan apa saja ya. Dia percaya apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang baik, yang positif. Jadi dia nggak lagi cerewet, terus nggak lagi, komplain, mungkin selama ini dia terlalu bawel ya, terlalu mencari-cari, kesalahan kamu, tapi sekarang-sekarang dia udah enggak seperti itu. Justru mungkin juga yang aku lihat di sini ya, kuncinya memang sebenarnya komunikasi antara kamu dan dia, dan di sini dia berharap, bisa lancar lagi komunikasinya. Terus kamu juga bisa percaya lagi ke dia selama dia memberikan kebebasan ke kamu, memberikan, apa ya, supaya kamu mendapatkan rasa nyaman lah gitu ya di hubungan ini. Mungkin kamu merasa senang dengan dia memberikan, kebebasan itu, tetapi sebetulnya dia di sini takut ya kehilangan kamu, karena kamu yang sudah mendapati hati dia sepenuhnya gitu. Di sini kamu sudah mengunci hatinya gitu ya. Dia udah nggak bisa kemana mana lagi, udah nggak mikirin mau orang A, B, C, D lagi ya. Pilihannya atau cita-citanya itu ada, harapannya tuh di kamu gitu. Mungkin yang selama ini dia cari, yang selama ini dia ke A, B, C, D gitu ya. Dan banyak konflik yang terjadi di antara kamu sama dia dan dia baru menemukan setelah membebaskan diri kamu dari perhatiannya gitu ya, dari kontrolnya. Ternyata kamu loh orang yang selama ini dia idam-idamkan, dia cari ya, dia inginkan dalam kehidupannya. Kamu memberikan kenyamanan, kamu seperti rumah ya. Kamu, membuat dia mungkin yang tadinya capek gitu ya, yang tadinya gelisah di masa depan, tapi memiliki kamu membuat dia sedikit tenang jiwanya, ya. Tidak terlalu, panik, "Saya nanti masa depannya akan kayak mana, pasangan saya akan seperti apa." Dia udah nggak berpikir ke sana, tapi dia udah kayak adem, bahwa kamu loh orang yang nanti akan, memenuhi apa yang menjadi ambisinya dia selama ini, yang jadi, cita-citanya dia selama ini, ya. Semua ada di kamu, gitu. Lengkap, jadi dia nggak akan kemana mana, dia akan kembali padamu. Sekarang kamu membebaskan dia, tidak ngontrol dia juga, tidak lagi perhatiin dia, tidak lagi, kepoin dia, ya. Tapi itu benar, ya. Dia akan kembali ke kamu. Kalau misal kamu udah bebasin nih, dia kemana kemana cari kerja ke A, B, C, D, dia akan kembali ke kamu. Ya, itu. Dia akan kembali ke kamu. Meskipun di sini kamu bla bla, nggak pernah nggak pernah mau dengar omongan dia, menyangkal terus, berantem terus di sini ya, nggak mencapai kesepakatan kalau udah bertengkar, nggak ada yang mau ngalah ya. Tapi apa, lama-lama kamu nggak peduli sama dia, ini vice versanya ya, lama-lama kamu nggak peduli sama dia. Tetap aja meskipun kamu nggak peduliin dia, kamu nggak bisa juga menghindar dari dia kalau dia datang ke kamu, kalau dia komunikasi ke kamu. Kamu selalu melayani dia dengan baik ya. Ini yang dia suka dari kamu, ini yang dia nggak bisa dapetin mungkin di luar sana ya. Dan energinya secara perasaan dia sangat mencintai kamu ya. Dia sangat mencintai kamu. Itu dia perasaan dia. Mungkin selama ini berantem terus ya. Berantem aja. Putus nyambung atau mungkin juga blokir-blokiran ya. Gede adat ya. Siapa yang gede adat nih? Kamu apa dia? Kedua-duanya gede adat. Suka berantem, suka saling mengontrol ya. Lama-kelamaan apa? Ih, sebenarnya berantem tuh ada bagusnya loh. Lama-kelamaan kan capek ya berantem terus. Akhirnya apa? Nggak peduli lagi mau kayak gimana. Tapi tetap pada akhirnya apa? Kamu percayanya sama dia, dia juga percayanya sama kamu. Jadi kalian ini bisa bersatu ya, insya Allah begitu. Karena dia mencintai kamu dan energinya kuat banget ya. Dia nggak mau kehilangan kamu. Kita lihat perasaanmu saat ini kepada dia.
Ada The Justice, pasien, wah. Ada Ten of Water, King of Fire, dan satu lagi Love. Tuh kan energinya sedih ya. Sedih saat ini kamu sama dia jauh ya. Nih, Ki kan juga berjauhan ya. Mungkin kamu udah ngebebasin dia lagi fokus cari pekerjaannya ya buat kebahagiaan kalian. Di sini kamu juga sebenarnya kepingin apa ya, ngerespon dia, pingin memperhatikan dia, pingin menyayangi dia. Masih ada energi apa ya, kalau aku lihat mungkin apa ya, ada semacam gairah ya yang menyatukan kalian. Jadi ribut terus gitu ya. Nggak pernah kalau mungkin kayak orang bersaing ya, yang di sana bicaranya begitu, kamu bicaranya begitu ya, sama-sama saling memenangkan diri sendiri. Tapi kalian tuh nggak pernah bisa lama-lama berjauhan atau tidak putus selamanya gitu, atau mungkin kayak bener-bener nutup komunikasi, nutup diri dari dia, tapi selalu kembali lagi itu karena ada gairah ya. Ada gairah seks ya di sini, maaf ya, tapi itu yang terbaca. Jadi selalu menyatukan kalian lagi ya. Energi cintanya besar gitu. Dari apa? Mungkin sama-sama levelnya sama gitu ya, setara antara energimu, gairahmu dengan dia, dia juga ke kamu seperti itu. Jadi kamu tuh apa ya, ribut gitu, tapi kalau udah ketemu diem gitu, nggak bisa jauh sebetulnya ini ya. Kalau jauh kamu pura-pura di sini nggak butuh dia, padahal di hati membara pingin diperhatiin ya, karena sayang sama dia. Kamu juga di sini merasa mungkin udah kelelahan ya, udah terlalu lama gitu bertengkar, terlalu lama mungkin mengeluarkan kata-kata yang mungkin ya selama kamu marah itu tidak terkontrol gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya seiring waktu berjalan kamu banyak berubah di sini ya. Kamu jadi bijaksana gitu. Jadi banyak mengerti siapa dia, siapa kamu gitu. Jadi paham gitu adanya energi buruk yang terjadi di hubungan kalian. Kamu jadi paham, jadi bisa mengatasi ya. Jadi orang yang bijaksana. Aku lihat di sini kamu juga cukup sangat mapan dalam pengetahuan ya, dalam kontrol emosimu. Mungkin juga spiritual kamu yang bagus, yang bisa mengarahkan mentalmu ya, rasamu jadi seimbang. Dia mungkin banyak kesalahan, dia juga banyak kekurangan. Kamu di sini seperti meredakan atau memaklumi ya. Memaklumi di sini bukan arti kamu memberikan kesempatan lagi, enggak, tapi kamu, oh ya mungkin dia punya banyak kekurangan ya, oh iya dia memang selama ini belum stabil hidupnya, oh iya dia di sana punya sesuatu yang harus dia penuhi tanggung jawabnya ya. Ya ini yang membuat kamu akhirnya dari masalah ini, dari pertengkaran ini jadi bijaksana. Spiritualmu lama-lama naik gitu ya. Spiritual ya naik, akal, mental jadi tertata rapih gitu. Jadi di kamu juga yang orangnya apa ya, kayak barbar gitu bisa reda. Bisa reda. Kamu juga pingin perhatian tapi pura-pura nih, pura-pura pingin siapa duluan nih. King of One, siapa duluan yang mau komunikasi nih? Siapa duluan yang bakalan bilang cinta, bilang sayang, bilang kangen? Lagi-lagi memang kamu yang menang di sini ya. Dia yang selalu duluan untuk komunikasi, dia yang selalu duluan untuk cari perhatian kamu dan selalu mungkin apa ya, bicara duluan lah. Intinya kamu selalu menang di sini ya. Ada cinta gitu, ada cinta di kamu. Makanya kamu bisa sabar walaupun kamu di sini juga punya energi yang cukup keras ya. Kamu pinter, kamu juga mengerti karakter ya, bisa membaca karakter. Kamu juga bisa ya apa ya, kerasa gitu kalau dia lagi sakit, dia lagi banyak masalah, dia lagi kesel ke kamu. Terasa banget sama kamu. Kamu bisa membaca pikiran dia, keadaan dia, karena ada cinta di hati kamu di sini, ya. Dan
memang impian kamu ingin hidup bahagia di sini. Makanya kamu apa ya, eee, banyak berubah dari cara kamu bicara. Ya, dia di sini mungkin belum bisa memenuhi kebahagiaan yang kamu impikan, tapi kamu di sini cukup bisa, apa ya, mmm, mengutarakan, keinginan kamu dengan lembut gitu ya, dengan kasih sayang. Jadi kamu selalu membawa-bawa cinta ya dalam setiap kondisi. Pada akhirnya, sekarang nggak selalu terjadi marah-marah ya, kamu agak sedikit ngerem gitu. Dan ternyata di diri dia juga seperti itu di sini, ya. Di sini dia mulai mengerti kalau kamu itu adalah orang yang memang patut buat dia perjuangkan gitu ya, patut buat dia pertahankan hubungan ini. Makanya, di sini kamu juga kayak hatinya kamu itu ya kayak udah ngerasa jadi satu sama dia, jadi udah paham, "Oh iya dia lagi susah memang," gitu ya. "Oh iya ya kalau akunya terus marah-marah ya ini nanti dia akan juga marah-marah." Jadi kamu di sini yang ngerem ya, kamu yang menguasai gitu. Pokoknya di sini kamu pemenangnya dan kamu banyak berubah, dia pun ikut berubah. Ditambah lagi bagaimana cara kamu menyampaikan perkataan yang nggak enak, perkataan yang terkesannya kayak mau nyindir tapi kamu bahasanya bisa cari yang baik-baik gitu sehingga bikin dia tuh luluh ya, bikin dia jadi gelisah. Oh mungkin selama ini dia yang salah, dia paham jadinya. Selama ini dia tidak pernah melihat mungkin, ke arahmu, dia selalu memikirkan dia, dan dia saja, gitu. Ini acts of service-mu, love bombing-mu ya, bikin dia akhirnya apa? Berubah. Ya, saat ini ada perubahan pada diri dia, ya. Kalian sama-sama mulai naik spiritualnya, sama-sama belajar dari keadaan sebelumnya yang selalu tidak bisa, baik-baik kalau ngomong, meledak-ledak. Ingin selalu ada yang keluar jadi juara, jadi pemenang, ya. Kali ini mungkin dia tidak ingin jadi pemenang, kamu juga. Tapi di sini kamu kayak merasa dia itu, memang emang orangnya itu lembek ya, bukan lembek, apa sih, lelet perjuangannya itu mungkin yang bikin kamu jadi sering sedih, ya, kesel. Sering ngebatin, gimana sih dia itu, kok kayak gitu banget gitu ya. Perjuangannya ini yang bikin kamu mempertimbangkan semua itu adalah cinta. Kamu tahu ya, dia hidupnya kurang bagus ya, keadaan diri dia ini mungkin udah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang belum ada keberuntungan pada diri dia yang membuat kamu jadi nggak bisa mutusin hal yang buruk ke dia, takut nanti berimbas pada mentalnya gitu ya. Atau mungkin di sini ya, ada perasaan ingin memutuskan hubungan dengan dia tapi di sini ditahan gitu. Kamu lihat keadaan dia seperti itu, ya pelan-pelan padahal di sini kamu juga udah capek, lelah gitu ya kayak ngebatin. Dia mungkin ya sekarang berubah, tapi perasaan kamu kayak nggak yakin dia ngertiin keadaan kamu. Ya, perasaan kamu tuh nggak yakin kalau dia tuh, bakal bener-bener baik gitu. Ya, tapi di sini dalam hati kecilmu ada Tuhan gitu ya, ada yang membisikkan, ada cahaya untuk sabar, bicara yang baik, berpikiran yang baik, gitu. Ditambah lagi kamu masih punya cinta dan ada energi seksual yang membara gitu terhadap dia dan hanya dia mungkin yang bisa membuat kamu ya seperti itu ya, selalu semangat, selalu senang. Meskipun di sini kamu benar-benar udah kayak capek batin karena harus diomongin terus, apa-apa harus diungkapin, "Eh, kamu salah ini salah ini salah ini." Kalau nggak digituin dia nggak ngerti-ngerti. Sebetulnya ini karena mungkin, jarak yang memisahkan ya, aku lihat seperti itu. Jadi membuat, kesalahpahaman terus ya. Tapi yang sebenarnya energi kamu juga di sini nggak tega sama dia ya, nggak tega, nggak tegaan sama dia, takut dia, sakit mentalnya, karena memang kamu sudah tahu kondisi dia seperti apa. Dan dia di sini juga, udah nggak merasa saingan sih dengan kamu, dia justru ingin mensetarakan diri dia ya, supaya kamu bisa percaya, dia bisa berubah, dia bisa, diandalkan. Di sini dia juga takut
Takut sekali membayangkan kalau sampai kehilangan kamu. Seperti itu teman-teman, energi seseorang yang saat ini terkoneksi dengan kamu. Oke, kita lihat untuk Rising Sun Moon Zodiac. Apa sih? Apa sih gue? Maaf ya. Aduh. Mau ngomong apa gitu teman-teman, kalau teman-teman punya YouTube ya, setiap kali mau ngomong mau acara penutupan pasti ada aja ya kata-kata yang hilang di kepala ya. Karena ini pengennya disambung ya, udah kepanjangan ya. Masih banyak yang ingin diungkapin. Pada intinya saat ini dia lagi mencari pencapaiannya ya, dan dia perasaannya juga sayang ke kamu. Kalau saat ini dia lagi jauhan, nanti dia akan kembalinya ke kamu. Dan di sini energi kamu juga sebenarnya udah nggak terlalu yakin dengan diri dia ya. Tapi kamu masih ada gairah seks sama dia. Jadinya kamu selalu menerima dia lagi, kembali lagi, memaafkan lagi karena hal tersebut yang menjadi kelemahan kamu. Ya mudah-mudahan ya, karena energi spiritualnya naik, perasaan kamu juga nanti akan berubah dan kamu juga jadi jauh lebih bijaksana. Kamu bisa mengontrol apa itu yang berhubungan dengan nafsu ya, supaya nanti kamu bisa tegas sama dia, supaya kamu bisa melepas kalau memang dia ini tidak sesuai dengan kamu ya. Kalau dia di sana aku rasa dia akan memperjuangkan ya, berupaya untuk mendapatkan kamu, itu mungkin udah menjadi keinginannya dia ya, kesungguhannya dia ke kamu. Cuman memang dia secara duniawi memang penuh dengan lika-liku gitu ya. Pencapaiannya susah banget, apa yang diharapin itu kayak jauh banget. Jadi membuat dia itu selalu kelihatan kayak orang nggak semangat. Padahal dia kayak capek ngejelasinnya lah sama orang-orang kalau dia masih bisa fight gitu. Cuman dia nggak dapet kepercayaan, nggak dapet dukungan. Makanya dia selemah itu jiwanya ya. Dia punya kesadaran spiritual yang tinggi juga ya, akhirnya bikin dia itu nggak gampang stres, nggak gampang lemah, nggak gampang tergelincir ke hal-hal yang buruk ya. Cuman dia punya rasa gengsi, punya rasa malu yang besar ke kamu, dimana di sini mungkin teman-teman jauh lebih sukses kehidupannya daripada dia. Tapi untuk menyetarakan ya, atau supaya kamu melihatnya dia baik-baik aja ya, dia pura-pura gitu. Dengan cara apa ya? Ya itu dia, spiritualnya dia bagus ya, jadi dia bisa ngolah dirinya, kekurangannya, jadi bisa mengelabui keasliannya dia seperti apa sih yang sebenarnya, yang sedang dirasa di dalam batinnya gitu teman-teman semuanya. Oke. Ada Libra ya, Libra, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Capricorn, Virgo, Taurus, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Leo, Sagittarius, dan ada Aries. Oke, ada Libra, Gemini, dan Aquarius, Cancer, dan ada Leo. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin ya atas segala kekurangan dalam ucapan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you. Bye-bye semuanya. Oke, satu lagi teman-teman. Kita kan mau penutupan ya. Lion apa nih? Lion Gate ya. Yang viral ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sama kayak aku ya, saat ini lagi upgrade, lagi di-upgrade sama semesta. Ini terhubung dengan cakra tenggorokan, dimana mungkin beberapa teman-teman ada yang serak-serak basah ya, ada yang gatal, ada yang batuk ya. Ini lagi di-upgrade ya teman-teman ya. Ada yang ngerasa gelisah mungkin juga, atau ada yang pengennya marah-marah terus ya. Ini sama seperti waktu saat pembukaan energinya tinggi, dan ini juga menyebabkan mungkin ada gempa-gempa kecil atau angin kencang di beberapa daerah, dan juga mungkin keadaan dari kita nih yang mungkin ada sedikit sedikit ya, seperti aku ada sedikit gitu ya, mungkin energi-energi cahayanya. Atau teman-teman yang lebih banyak mempunyai energi cahayanya akan ngerasain dampaknya. Mungkin untuk yang sudah stabil, yang sudah suhu ya mungkin terlewati dari upgrade ini, dimana mungkin akan ada serangan, ada pembersihan di energi tenggorokan kita ya, ada di cakra tenggorokan, maksudnya seperti itu. Oke semuanya, bye bye, sampai ketemu lagi guys, semangat ya, semangat terus, sehat ya, bye.